warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosada SPD. Saya adalah guru di MTS Negeri Seruyan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di MTS Negeri Seruyan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah, kalian sudah untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalian sudah berdoa. Selanjutnya yaitu ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Fauzino, Kopi, Najwa. Nah, untuk pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia, yaitu menelaah teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita lihat dulu apa sih yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus tahu tujuan pembelajaran. Yang pertama, atau melalui pendekatan student-centered approach dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu yang pertama menentukan struktur teks narasi cerita fantasi yang ditayangkan dalam video dengan tepat. Yang kedua, bekerja sama dan aktif dalam kelompok saat pembelajaran dengan metode diskusi. Nah, itu kalian sudah tahu apa sih tujuan belajarnya? Kalau sudah tahu, selanjutnya ibu akan bertanya, sebelum pelajaran hari ini kita belajar apa anak-anak kemarin? Belajar apa? Cerita fantasi ya. Cerita fantasi. Apa sih pengertian cerita fantasi? Siapa yang mau? Sebuah karya yang dibangun dalam alur ulang dan dalam penceritaan yang melalui Iya, betul ya.
Selain itu siapa lagi dulu? Ini atau apa? Siapa? Suna? Suna? Jadi satu, ada keajaiban, kemisteriusan dan keanehan. Dua, ide cerita terbuka terhadap daya hayal pengarang. Tiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Empat, tokoh unik mempunyai kesaktian. Iya, bagus sekali Luna. Ternyata anak-anakku semua bisa memahami pelajaran ya kemarin. Nah, ya. Ini anak-anak, ini ada motivasi untuk kalian. Belajarlah dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya, supaya kalian bisa mencapai cita-cita kalian sukses selalu. Ya anak-anak ya. Bisa plus anak? Tepuk tangan. Sama-sama. Alhamdulillah ya. Saya lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu kalian menyimak video nanti ya. Kalian simak dalam video itu nanti apa yang perlu kalian ketahui. Simak dari mulai apa tokohnya, latarnya, kejadiannya ya. Itu nanti kalian simak. Demikian tadi video yang kalian lihat sudah kalian amati ya, sudah kalian amati dari awal sampai akhir. Kalau sudah kalian amati, sekarang Ibu mau bertanya bagaimana kalian mengamatinya ya. Judul dari video yang kalian lihat tadi itu apa? Video apa? Hah? Cinderella ya, seorang putri yang cantik. Ini termasuk cerita fantasi, cerita tidak nyata, tapi seakan-akan kalau dilihat seakan-akan cerita itu benar adanya ya, nyata. Nah itulah yang dinamakan cerita fantasi. Di dalam cerita fantasi tadi, Cinderella itu kan ada tokohnya ya, ada watak tokohnya ya. Tokohnya itu siapa saja anak-anak? Yuk. Ada Cinderella. Terus siapa lagi? Ada ibu? Nah, ada pangeran. Terus ada saudara? Nah, terus ada ayahnya. Nah, itu adalah tokohnya. Kalian tahu ya? Tokoh dari cerita fantasi Cinderella tadi itu adalah tadi yang sudah kalian sampaikan. Terus selain tokohnya ada penokohannya. Cinderella itu menjadi apa? Menjadi seorang putri ya. Cinderella menjadi seorang putri. Ada ibunya menjadi ibu tiri ya, ibu tiri yang sangat kejam jahat. Cinderella ya baik ibunya ya. Terus ada pangeran. Sudah tahu penokohannya. Ada latarnya ya, tempatnya di mana? Latarnya dari malam hari ya, suasananya tadi ya di malam hari. Selain itu ada urutannya ya, ada alurnya ya. Alurnya dari mulai di Cinderella sampai ada ibu-ibunya ya, bapaknya menikah lagi, terus setelah menikah punya saudara tiri dan semena terhadap Cinderella. Tapi karena Cinderella itu anak yang baik, sabar, alhamdulillah akhirnya dia bisa mencapai menjadi seorang putri. Bisa diambil manfaatnya, bahwa kita semua itu tidak boleh jahat ya, tidak boleh iri, dengki ya.
karena itu akan merusak diri kita. Jadilah orang yang selalu berpikir positif, baik, sehingga tujuan kita akan tercapai. Itu adalah amanatnya anak-anak ya. Sudah kalian pahami anak-anak? Sudah? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah kalian pahami, selanjutnya kita belajar nanti mendiskusikan tugas ya, tugas pelatihan satu ini. Nanti kalian mendiskusikan cerita fantasi ya di bentuk kelompok. Sekarang saya bentuk kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan untuk berkumpul di kelompok masing-masing ya. Ini saya akan membagikan untuk pelatihannya. Ini nanti ada lembar kerja untuk kalian semua. Ini cerita fantasi dengan judul Pensil Ajaib. Nanti dikerjakan secara berkelompok yang anak ya, bisa langsung ke sana. Kalau kuliahnya tidak enak ya. Ya, kalian ini nanti mengerjakan ya anak-anak ya, menyimpulkan sebuah paragraf yang ada di cerita fantasi Pensil Ajaib ya. Nanti kalau sudah dikerjakan bisa masuk untuk menyampaikan diskusinya ya. Nanti kalau saya kasih waktu 5 menit ya anak-anak ya, saya kasih waktu 5 menit kerjakan. Dan nanti kalau sudah selesai bisa nanti untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi yang kalian kerjakan. Sudah semua? Kelompok 1? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, siapa nanti yang mau menyimpulkan atau menyampaikan hasil diskusi kita ke depan? Ibu akan memberi hadiah kalian ya, kalau sudah benar dari awal sampai akhir, Ibu akan memberikan hadiah. Mau dengan hadiah ini? Ya. Siapa yang mau maju dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan jawaban kelompok 1 saya. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Paragraf 2. Laila juga tidak bisa membeli pensil karena tidak memiliki cukup uang. Paragraf 3. Laila menemukan ada sebuah pensil yang tergeletak di jalan. Paragraf 4. Alangkah kaget dia ketika selesai menggambar bunga, tiba-tiba tersebut menjadi bunga sesungguhnya dan tergeletak di atas kertas tempat dia menggambar. Paragraf 5. Laila merasa kaget dan tidak percaya. Paragraf 6. Kini ia menyadari bahwa ia memiliki pensil ajaib. Paragraf 7. Ibunya hampir menangis karena merasa sangat bahagia karena kebutuhan mereka dapat tercukupi. Paragraf 8. Laila menggunakan pensilnya dengan bijak. Gimana teman-teman? Jawaban dari kelompok 1 bisa dipahami? Saya anak alhamdulillah kelompok 1 bisa menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Ya, tepuk tangan. Menyampaikan hasil diskusi ya dari pelatihan 1, yaitu di situ cerita yang berjudul apa nama? Pensil Ajaib. Di situ kalian sudah tahu siapa tokohnya ya. Bahwa di situ siapa yang mempunyai pensil ajaib? Laila. Laila adalah seorang gadis miskin ya.
garis miskin yang untuk beli pulpen saja tidak bisa, akan tetapi karena kegigihannya dia mau menggambar dan tujuannya bisa membantu orang tua, dia tertolongkan dengan mendapat pensil ajaib ya di jalan, sehingga pensil ajaib itu bisa membantu dirinya untuk bisa membantu keluarganya. Itu dari kesimpulan pelatihan satu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya anak-anak ya, kalian semua bisa mendapatkan pensil karena kalian bisa menyampaikan hasil kesimpulan diskusi kalian dengan baik. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 nanti ada juga lainnya kelompok 3, digunakan ya sebaik mungkin, semoga bermanfaat. Untuk pelajaran selanjutnya di sini pelajarannya dengan KD 3-4 menelaah struktur kebahasaan teks narasi serta fantasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, kalian setelah nanti belajar ini apa? Kalian bisa merinci struktur teks cerita fantasi. Terus yang kedua, bisa menyimpulkan bagian-bagian pada struktur teks cerita fantasi. Yang ketiga, bisa menelaah kebahasaan teks cerita fantasi. Dan yang keempat, bisa mengkonstruksikan teks cerita fantasi menjadi teks drama. Nah, ya, itu yang kalian pahami nanti setelah belajar. Kalian bisa melaksanakan kedua dari indikator pencapaian. Untuk selanjutnya belajar struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi itu ada di 3. Yang pertama orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi ya. Bahwa struktur teks cerita fantasi itu ada 3. Bisa dilanjutkan. Struktur orientasi itu ciri-cirinya orientasi itu bagaimana? Pengenalan tokoh, latar, watak tokoh dan konflik. Contohnya minggu ini yang cerah, Andi, Haji, dan Dani berada di trawulan. Nah, pengenalan tokohnya siapa? Di situ ada Andi dan Haji. Terus pasar tokohnya ada di situ. Dari minggu pagi. Terus kompleknya tadi sampai bisa berada di trawulan. Selanjutnya struktur komplikasi. Ciri isinya bagaimana? Berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Contohnya, ada di mana kita? Tempat apa ini? Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh mekar. Itu adalah puncaknya atau konfliknya. Terus yang ketiga, apa nama? Resolusi. Struktur resolusi, ciri-ciri berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contohnya, ya kita harus memiliki perilaku yang baik. Jadi berteriak lantang bahwa penyelesaiannya kalau kita itu menjadi seorang baik, itu kita akan baik untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada ragam alur cerita. Alur satu itu apa? Bisa dibaca anak? Alur satu adalah pengenalan ya. Pengenalan, terus apa? Rangkaian kejadian, terima resolusi. Terus alur dua, mulai dari menjadi masalah, yang kedua terima, yang terakhir resolusi. Alur yang ketiga, pengenalan, rangkaian kejadian dan terima. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Ada berapa anak? Ada 6. Yang pertama menggunakan kata ganti nama
Rangga, ya? Menggunakan kata bermakna bias dan khusus. Ya. Terus yang keempat, menggunakan menggunakan waktu. Ya, bagus ya. Yang kelima, Menggunakan kata atau ungkapan keterkaitan. ya, betul. Yang terakhir, Menggunakan dialog atau kalimat langsung. ya, menggunakan dialog atau kalimat langsung. Itu kalian sudah membacanya. Terus seandainya gini, menggunakan kata ganti nama orang sesuai sudut pandang yang menggunakan pengarang. Siapa yang bisa untuk mencontohkan kata ganti? Kata ganti misalnya aku, dia, itu termasuk kata ganti. Terus yang menggunakan kata yang berkaitan dengan kata indra, siapa yang bisa menguraikan, menjawab, mencontohkan? Ayo dicontohkan. Contoh suasana di desa seperti hari hijau lepas pada panjang semua daunan dan bintang. Iya, betul sekali Rika. Ada yang bisa menyampaikan contoh dari perasaan percakapan tadi? Nah, mungkin sudah kalian paham semua yang mana ya? Untuk ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Itu tadi ya, ada 6 dari mulai nama ganti orang, terus kata yang berkaitan dengan kata indra, kata yang bermakna bias dan khusus, menggunakan menghubung urutan waktu, menggunakan kata ungkapan keterkaitan, menggunakan dialog atau kalimat langsung. Itu ini kebahasaan teks cerita fantasi. Bisa dipahami ya? Ya, kalau bisa dipahami, ada tugas untuk kalian. Nanti akan Ibu kasih lembaran cerita fantasi, yaitu aku bukan patung. Di situ nanti kalian baca teks tersebut. Kalau sudah dibaca, nanti dikerjakan secara kelompok. Membentuk kelompoknya masing-masing seperti pelatihan satu tadi. Bisa dipahami anak? Kalau bisa silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, bisa ya, data ya. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan mengerjakan. Ada yang belum dipahami? Sudah siap untuk maju menyampaikan atau menyampaikan diskusi? Silakan. Ya. Temannya yang lain ya, di setiap kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Bagian struktur, variasi, penjelasan alur. Pada tahap pengenalan diceritakan bahwa tiba-tiba terjadi peristiwa atau masalah yang dialami sebuah aktif, yaitu tubuhnya tak bisa digerakkan sehingga merasa bingung dan cemas. Bukti pada teks, awalnya gelap, tapi tiba-tiba cahaya matahari menyilaukan, sangat menyilaukan. Tapi kenapa aku tidak bisa menutup mataku? Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Tubuhku, oh tubuhku, tidak bisa bergerak. Kenapa tubuhku membeku seperti ini? Bagian struktur komplikasi, penjelasan alur. Pada tahap rangkaian kejadian, diceritakan beberapa peristiwa yang dialami oleh tokoh aku. Secara keseluruhan, peristiwa itu adalah satu, meminta tolong pada burung pipit, namun tadi rupanya
sehingga aku merasa kecewa dan takut. 2. Aku meminta tolong kepada ikan koi, tetapi ia tak mampu menolongnya. Bukti pada teks, burung pipit yang hinggap dan terbang meninggalkannya tanpa menghiraukan permintaan aku. Yang berterima minta tolong. Ikan koi pun tak sanggup menolongnya. Gadis cantik yang diharapkannya pun pergi meninggalkannya. Bagian resolusi. Pada tahap penyelesaian, ceritakan aku terbangun dengan perasaan sedih dan menyesal, yaitu menyesali dirinya sendiri yang pemalas. Bukti pada teks, bahwa aku terbangun dari tidur lalu menyesali kesalahannya. Jadi mungkin itu dulu untuk dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi tentang struktur bahasanya ya anak ya. Bisa di kelompok 2 ya tadi ya untuk menentukan struktur dan kebahasaan tentang fantasi. Sudah disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 1. Apakah kelompok 3 mau menanggapi menurut kelompok 3 itu sudah benar atau belum? Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah dari struktur kebahasaan yang harus didiskusikan jawabannya sudah benar, dan juga kelompok 2 untuk menyampaikan struktur kebahasaannya juga sudah benar ya. Bisa kalian pahami semua ya untuk pelatihan 1 dan pelatihan 2. Nah, untuk selanjutnya kalian juga ini mengkonstruksi cerita fantasi menjadi drama, menjadi teks drama ya. Bisa kalian ini nanti dikerjakan cara mengkonstruksinya ya. Cerita fantasi menjadi teks drama. Nanti saya kasih soalnya juga untuk mengerjakan untuk pelajaran struktur dan pembahasan cerita fantasi sudah kalian paham semua ya. Selanjutnya bisa kalian mengerjakan pelatihan 3. Kalau yang sudah selesai, langsung ini bisa dikerjakan di situ. Saya sudah selesai Bu, gitu ya. Nanti tidak usah nanti bisa ya. Kerjakan. Sudah? Ya. Kalau sudah, silakan disampaikan dari situ. Ya, tidak usah maju, nggak apa-apa. Dari situ. Ya. Menghayati tematik narasi. Tema merupakan ide pokok yang mendasari penarisan sebuah cerita. Berangkat dari tema dapat diketahui ide pokok sebuah cerita. Iya, betul sekali. Siapa lagi? Yang bisa menyampaikan? Nomor 2, teks narasi dibagi menjadi beberapa bagian penting dan kemudian diubah menjadi babak. Iya, betul sekali. Mantap, Budi, ya, bisa, ya. Kalian sudah bisa mengkonstruksi dari cerita fantasi menjadi teks drama ya. Untuk pelajaran hari ini dari mulai struktur
teks cerita fantasi ya, di kebahasaan cerita fantasi, mengkonstruksi cerita fantasi sudah kalian kerjakan ya, sudah kalian mengikuti dari awal sampai selesai pelatihan 3. Di sini itu akan merefleksi gimana sih kalian itu belajarnya dari awal sampai akhir, paham tidak gitu. Jadi Ibu akan memberi ini nanti refleksi ini bisa dikasih nama ya, dikasih nama tanggal ya, nama dan tanggal kalian di pojok kanan ya, nanti dikerjakan. Langsung saja ini kalian untuk bisa menyimpulkan pelajaran hari ini, siapa sih yang bisa menyimpulkan dari pelajaran yang sudah kita lalui dari awal sampai akhir? Silakan. Rekreasi cerita dengan urutan kreatif. 1. Mulai dari pengalaman, misalnya pengalaman mengunjungi tempat wisata, menonton bioskop, dan lain-lain. 2. Berikan sentuhan fantasi, misalnya pengalaman jalan-jalan ke tempat wisata bisa menghubungkan legenda di tempat tersebut. 3. Menunjukkan sebuah konflik atau masalah, misalnya saat mengumbangi tempat wisata tiba-tiba ketemu monster yang mengerikan dan bertarung agar bisa selamat. Siapa lagi yang bisa memberi kesimpulan dari pelajaran hari ini? Ayo. 4. Selesaikan konteks atau masalah. Misalnya saat bertarung dengan monster menggunakan kekuatan super yang dimiliki hingga selamat. 5. Buat beberapa percakapan yang dibuat harus diberi tanda, baca teks dan menggunakan bahasa yang kita tahu. Iya betul, tepuk tangan untuk kalian tuh memahami belajarnya ya, kalian juga disampaikan oleh guru ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Kesimpulan pembelajaran ciri bahasa yang digunakan pada teks cerita fantasi. 1. Menggunakan kata ganti nama orang sesuai sudut pandang yang digunakan pengarang. 2. Menggunakan kata yang berkaitan dengan panca indera. 3. Menggunakan kata bermakna kias dan khusus. 4 ya. 4. Menggunakan penghubung urutan waktu. 5. Menggunakan kata ungkapan atau keterkejut. 6. Menggunakan dialog atau kalimat tidak langsung. Alhamdulillah, luar biasa anak-anakku hari ini bisa melalui pelajaran dari awal sampai akhir, bisa berjalan lancar, bisa dipahami. Apa ada yang belum dipahami pelajaran untuk hari ini? Ada anak-anak? Tidak ada? Bisa paham semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Jempol 1 untuk kalian semua yang belajar hari ini ya. Untuk selanjutnya kalian sudah memberi kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas untuk kalian, untuk tugas di rumah itu nanti dikerjakan ya, cara untuk membuat teks cerita fantasi menjadi sebuah drama. Dan untuk itu tugasnya, untuk pelajaran yang akan datang, kalian adalah mendiskusikan teks cerita fantasi dengan bahasamu sendiri ya. Dan nanti bisa sambil untuk membacakan cerita fantasi tersebut ya untuk pelajaran selanjutnya. Mungkin hari ini pelajaran saya cukupkan dulu sebelum saya selesai untuk pelajaran hari ini. Saya akan bertanya dengan kalian. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah ya, kalian senang dan bahagia. Semoga nanti belajar di minggu depan kalian juga sama seperti hari ini, selalu bahagia, selalu
happy ya anak-anak ya. Karena di masa pandemi seperti ini kalian harus tetap happy untuk menjaga imun tubuh kalian supaya sehat terus. Nah, ingat selalu cuci tangan, selalu pakai masker, dan juga selalu tidak pakai masker. Selanjutnya apa? Harus menjaga jarak, menghindari kerumunan agar tetap sehat selalu ya. Pelajaran hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Bisa kita sambung untuk minggu depan. Sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian ilmu yang kalian dapatkan tadi bisa selalu kalian terima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan kalian pulang dalam keadaan selamat sampai rumah. Amin. Berdoa bisa dipimpin ketua kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.